pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak dari angkatan masih menyempatkan diri gitu untuk masih ngerti psikologi banyak ini juga makasih banget buat kakak-kakak pertanyaannya mungkin kalau saya sendiri sangat tertarik banget sama dunia konsulting gitu Mbak. Yang pertama pertanyaan mungkin buat Mbak Hestri sama Bu Endang tadi mungkin ya, yang tadi bergerak di dunia konsulting. Saya tuh sangat tertarik dengan konsulting, terutama kayak perusahaan-perusahaan kayak McKinsey, terus Boston Consulting, terus tadi dinamis juga itu. Nah, pertanyaan saya mungkin anak psikologi itu bisa masuk di posisi apa gitu di perusahaan konsulting yang kayak tadi? Terus iya consulting, maaf. Ya, terima kasih Mbak. Nah, terus modal apa sih yang anak-anak psikologi mesti punya untuk masuk di sana? Terus apa mungkin S1 juga langsung bisa masuk atau mesti S2 juga gitu? Terus yang ketiga mungkin kalau boleh tahu sih berapa sih gajinya buat orang-orang consulting tadi kayak buat Mbak Desi tadi gitu. Itu aja. Oke, next. Saya tertarik ke Mas Didi tadi yang bilang broker tadi bahwa di Indonesia cuma ada 10 orang. Sebenarnya apa sih yang menjadi top 3 dari 10 orang itu? Jadi apa yang harus ada dari di dalam diri dari 10 orang yang cuma ada di Indonesia itu? Yang hanya 10 orang untuk menjadi seorang broker. Dan apa yang bisa kita tingkatkan dari kami sebagai mahasiswa psikologi karena jujur dari SMA saya juga tertarik di bidang saham dan perdana saham. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini pertanyaan sih general untuk Mbak dan Masnya. Jadi Namanya siapa Mbak? namanya Sofi. Ceritanya begini, ini pengalaman dari seorang teman. Dia itu pernah suatu saat mencari tahu tentang satu perusahaan. Dia hubungi orang-orang yang ada di sana melalui Yahoo Messenger yang pada saat itu memang ada di dalam label website di perusahaan itu. Kemudian dia banyak bertanya dan banyak berinteraksi. Dan ternyata gara-gara keingintahuan dia justru diambil untuk magang di perusahaan itu. Kemudian kualitas langsung masuk di dalam posisi tertentu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya etikanya ada atau tidak sih kita dalam mencari tahu sebuah perusahaan supaya tahu bagaimana seluk-beluk di sana. Dan tadi kan juga dikatakan oleh Mbak Endang bahwa katanya kita harus paham proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut kalau memang kita ingin jadi di posisi tertentu gitu. Nah, sebenarnya etikanya seperti apa? Karena tadi juga sempat dikatakan soal etika. Yang kedua, khusus buat Mbak Ulan, saya sebenarnya kagum sekali dengan tadi Mbak Ulan di depan sepertinya menggugah semangat saya kembali gitu. Mungkin teman-teman sini sempat terhipnotis juga dengan apa yang tadi dikatakan. Saya jujur paling suka kalau melihat seorang wanita entrepreneur dan dia sangat bersemangat kepada semua orang gitu. Saya sebenarnya sangat saya sudah agak lama gitu kebetulan ingin menjadi seorang entrepreneur wanita gitu. Walaupun sekarang posisinya masih kuliah ya di bangku psikologi UGM angkatan 2007 belum lulus. Teman-teman saya sudah lulus yang ada di depan itu Penny teman saya seangkatan sudah lulus, saya belum lulus karena masih banyak kegiatan gitu. Dan kebetulan saat ini saya masih ada organisasi dan di organisasi saya tersebut saya terbiasa beberapa kali diminta untuk menjadi seorang trainer ataupun pemateri. Nah dari situlah di organisasi tersebut saya menjadi ingin berkiprah di dalam dunia pertrainingan seperti itu. Nah ini terkadang ada satu dua kendala ketika saya melakukan training psikologi. Sempat juga ada proyek dengan beberapa dosen. Ketika itu saya ikut mengadakan training psikologi di sebuah sekolah di Jogja. Nah di situ ketika diketahui saya masih
S1 belum lulus gitu. Di situ kompetensi saya tidak terlihat gitu. Ketika orang belum melihat langsung ketika saya melakukan. Nah, kiatnya apa sih supaya kita dipercaya dengan misalnya saya ingin punya lembaga atau saya ingin jadi trainer di usia dini. Kiatnya apa supaya saya dipercaya? Mengingat saya masih S1 gitu. Ketika nanti lulus itu kan masih S1 labelnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siska, saya mahasiswa S1 angkatan 2007 tapi belum lulus juga. Pertanyaannya, jadi begini, saya tipe orang yang ketika saya berperang atau istilahnya maju untuk daftar pekerjaan, melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan, saya harus punya amunisi dulu. Ya, jadi saya bukan orang yang modal nekat gitu. Padahal sebenarnya jujur target saya ke depan adalah saya ingin bekerja di perusahaan multinasional seperti yang Mbak Henry bilang dan Mbak Sinta bilang gitu. Saya tertarik sekali gitu. Tapi saya bingung sampai sejauh mana saya harus memperkaya diri saya, soft skill saya. Bisa dibilang selama saya kuliah saya untuk bergerak beriringan gitu, belajar juga skill saya asah gitu. Tapi saya nggak tahu batasan sampai di mana saya harus berhenti dan nekat untuk daftar ke perusahaan multinasional. Jadi tadi pas banget Mbak Hani dan Mbak Sinta yang belanja cewek untuk berkompetisi di perusahaan multinasional itu lebih apa ya, lebih spesifiknya apa sih gitu sarannya atau masukannya kayak gitu. Terima kasih, itu aja.